Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam pelentar semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita coba membahas tentang bagaimana perawatan kelapa sawit, khususnya ketika kita akan melakukan proses pemupukan. Apa yang harus kita lakukan dahulu, itu yang akan kita coba bahas di video kali ini teman-teman. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi yang pertama tentu ketika kita melakukan proses pemupukan, yang harus kita lakukan dahulu adalah kita harus mencuci piringan dulu teman-teman. Kita harus bersihkan dulu piringannya. Dan tentunya ada dua cara yang kita bisa lakukan untuk melakukan pembersihan piringan semacam ini. Ini adalah varietas 239 dari PPKS Medan. Dan insya Allah beberapa minggu ke depan saya akan coba untuk melakukan proses pemupukan. Jadi yang pertama kita lakukan dulu sebelum pemupukan adalah kita harus membersihkan piringan dulu. Jadi memang saran untuk teman-teman semua, tentu pembersihan piringan itu sangat rekomendasi sekali ketika kita melakukan dengan cara dilakukan secara manual. Misalnya kita menggunakan cangkul atau sebagainya, atau misalnya menggunakan parang dan sebagainya. Dan tentunya untuk diameternya itu paling bagus itu 22 meter teman-teman ini. Jadi kita lihat ini 22 meter sekelilingnya supaya kelapa sawit kita ini lebih luas bersihnya. Dan memang untuk cara saya ini memang cara yang ekstrim teman-teman. Jadi saya sarankan untuk tidak menggunakan cara ini, yaitu menggunakan dengan teknik semprot teman-teman, atau menggunakan racun. Jadi memang ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui dulu sebelum kita melakukan pembersihan piringan dengan menggunakan racun rumput. Tentu kita harus sangat berhati-hati sekali teman-teman. Jadi langkah ini tidak disarankan untuk kita gunakan. Cara manual itu sangat bagus sekali. Karena saya ini tidak ada waktu teman-teman, yang terpaksa saya menggunakan teknik penyemprotan. Tapi insya Allah aman ini teman-teman. Yang penting kita tahu caranya. Tentu yang pertama kita harus tahu bahwa untuk aplikasi penyemprotan ini itu kita lakukan di pagi-pagi hari sekali. Ketika angin sudah belum ada, anginnya itu belum ada, jadi kita melakukan proses penyemprotan. Misalnya di jam-jam 7 kita sudah mulai, sampai jam setengah 10 kita sudah selesai. Dan memang untuk teknisnya nanti saya akan coba memberikan contoh, dan kita akan lihat bagaimana proses penyemprotan piringan di kebun kelapa sawit pribadi ini. Oke, kita lihat bagaimana prosesnya. Oke teman-teman, kita campur dulu racunnya. Saya menggunakan Lupposat ini 100 ml, dan saya tambahkan juga sekitar 10-20 ml untuk CBA untuk penyemprotan piringan. Jadi kita tidak perlu menggunakan dosis yang sangat tinggi karena ini berbahaya sekali, apalagi kalau kita ingin menyemprot piringan semacam ini teman-teman. Oke, kita sudah campurkan di sini, tadi saya campurkan sudah. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya di kebun untuk melakukan proses penyemprotan untuk kelapa sawit TBM atau sawit belum menghasilkan. Oke, kita lihat prosesnya teman-teman. Oke, kita lihat prosesnya teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai spuyernya ini teman-teman menghadap ke kelapa sawit kita ini, jangan sampai, karena nanti takutnya nanti akan terbawa angin. Jadi kita harus arahkan spuyer kita ini teman-teman keluar dari, atau menuju keluar dari pokok kelapa sawit kita. Jadi kayak gini contohnya. Nah, jadi insya Allah aman. Jadi ketika sudah ada angin, langsung kita berhenti lakukan proses penyemprotan, karena itu sangat berbahaya sekali. Oke, kita coba contohkan kayak semacam ini. Saya sudah beberapa bulan yang lalu juga melakukan penyemprotan piringan, dan kita lihat sudah ada tumbuh-tumbuh kembali. Jadi saya coba untuk menyemprot kembali kayak gini contohnya. Dan insya Allah nanti setelah ini akan dilakukan proses pemupukan. Kuncinya kita harus membersihkan piringan dulu supaya tidak ada kompetisi nanti ketika kita akan melakukan pemupukan. Oke, jadi kayak gini teman-teman contohnya. Jadi usahakan spuyernya itu
jangan sampai menuju ke kelapa sawit kita. Kita harus menghadapkan spuyer ini keluar dari pokok supaya aman. Insya Allah aman teman-teman. Kita lihat ini sudah agak bersih nih. Sudah 2 bulan yang lalu saya semprot piringan ini dan ada sudah tumbuh-tumbuh, jadi saya akan semprot ulang lagi supaya betul-betul nanti ketika kita melakukan proses pemupukan nanti insya Allah 100% nanti akan bisa diterima oleh kelapa sawit kita. Oke, saya contohkan yang ini tadi sudah saya semprot piringan teman-teman. Nah ini varietas 239 dari PPKS Medan. Jadi ini contoh yang sudah saya semprot tadi. Dan ini sudah 2 bulan yang lalu saya sudah semprot dan sudah mulai tumbuh-tumbuh semacam ini. Jadi nanti tekniknya teman-teman, usahakan spuyer kita ini jangan sampai menghadap ke kelapa sawitnya, harus keluar teman-teman, harus keluar arahnya. Kayak semacam ini saya contohkan. Kompa dulu. Oke, jadi kayak gini. Ini batang kita harus semprotkan keluar. Nah kayak semacam ini. Insya Allah aman. Memang teknik ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi jangan sampai kalau kita ragu-ragu, paling bagus itu menggunakan teknik manual saja, menggunakan cangkul atau sebagainya. Karena ini sangat berisiko tinggi. Apalagi kalau kita sembrono melakukan penyemprotan, bisa-bisa kelapa sawit kita ini stres karena terkena hawa racun teman-teman. Jadi ketika sudah ada angin, langsung kita berhenti. Jadi usahakan dalam proses penyemprotan ini paling bagusnya itu pada saat pagi-pagi hari sekali. Kalau sudah di atas jam 9-an atau jam setengah 10 kita langsung melakukan proses tidak lagi melakukan proses penyemprotan. Nah kayak semacam ini teman-teman, sudah banyak yang tumbuh-tumbuh, jadi kita akan coba melakukan penyemprotan piringan kembali supaya nanti ketika kita akan melakukan pemupukan bagus nanti pupuk yang akan diserap. Oke, kita contohkan kembali. Ini contoh kelapa sawitnya. Kita kompa dulu, setelah itu baru kita arahkan spuyer kita ini teman-teman keluar dari pokok ini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, pelan-pelan sekali saja, tidak usah terlalu terburu-buru karena ini sangat berbahaya sekali. Jadi kami anjurkan untuk melakukan proses pembersihan piringan secara manual. Nah, kayak semacam ini. Usahakan diameternya itu 2 meteran supaya lebih bagus lagi, luas. Kayak semacam ini teman-teman. Oke, kita lihat, coba semprot. Kalau sudah disemprot ke semacam ini, insya Allah 2 bulan kemudian baru tumbuh kembali lagi rumputnya. Aman sudah. Kayak semacam ini. Kita jangan menghadapkan spuyer kita ini ke kelapa sawit kita karena berbahaya sekali. Kita arahkan keluar spuyernya. Oke, kita lihat. Kayak semacam ini aman. Insya Allah aman ini teman-teman. Yang penting tidak ada angin. Kalau sudah ada angin kita wajib melakukan pemberhentian. Oke, ini contoh yang kelapa sawit yang kita bersihkan piringannya. Jadi kalau untuk yang dibawa-bawa semacam itu tidak usah disemprot teman-teman, bahaya sekali. Kita yang semprot itu yang di luar-luar aja, kayak semacam ini, karena kita pakai parang aja nanti membersihkannya itu, karena berbahaya juga kalau kita berani untuk menyemprot di dekat betul sama batangnya. Kayak semacam ini aman aja. Kalau yang ini kayak semacam ini salah aman. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana teknik penyemprotan piringan untuk kelapa sawit TBM sebelum kita melakukan proses pemupukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.